Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini kita memulai session baru ya, sesi baru. Jadi sesi pertama dulu yang 3 minggu adalah sesi pengantar, pengantar pemrograman. Nah, yang sekarang kita sudah masuk ke sesi atau hidangan intinya. Ibaratnya kalau makan kemarin tuh baru makan minum air putih, minum makanan pembuka lah, makan buah-buahan. Nah, sekarang kita baru mau makan nasi beneran. Nah, untuk yang sekarang kita full stack menggunakan engine Laravel sebagai backend. Backend itu ya engine itu. Nah, kita mulai lagi ya, kita ulangi lagi cara menginstal Laravel. Nah, kita ulangi dari awal karena memang ada beberapa versi penginstalan. Kita coba versi pertama dulu, yang versi paling gampang ya. Kalau cara yang resminya ada di website Laravel, kemudian Get Started, bisa dibaca di situ. Nah, untuk versi ini agak lumayan. Nah, kalau versi gampang tinggal di-download ini di GitHub, GitHub Laravelnya dicari ya. Laravel. Nah, ini dibuka, di-download manual ya. Download ini zipnya di-download. Nah, kemudian kita buka di terminal. Nah, kita buka di sini aja di sini di pelatihan buat kode baru aja kita pindahkan ke sini Laravel. Nah, kemudian kita ekstrak Laravelnya. Nah, sudah diekstrak kan, kita lihat isinya. Nah, itu ada file Laravel 12.x.x. Nah, Laravel sekarang yang terakhir tuh versi 12 ya. Jadi sebagai overview saja, Laravel itu hampir tiap tahun pada bulan Februari atau Maret itu mengupdate versinya. Setiap tahun naik satu versi dari 11 terus 12 dan seterusnya. Kita menggunakan versi terakhir versi 12. Kita masuk ke Laravel yang udah di Oh, gini, kita namai dulu aja ya, dinamai yang lain biar gampang. Namai project satu misalnya. Nah, ini kita juga harus wajib install Composer ya, Composer. Tinggal apt install Composer, enter. Nah, kalau yang sudah terinstall akan udah ini ya, udah oke. Kalau belum nanti akan suruh konfirmasi dan seterusnya tinggal next saja yes. Lalu udah terinstall Composer. Kemudian setelah itu kita ketika perintah Composer install. Nah, nah itu proses instalasinya masih menunggu. Nah, oke. Lokasinya di sini ya. Saya pindah ke terminal aja biar lebih luas. Yang ini saya tutup aja, ya scope-nya, exit, pindah ke terminal saja. Pindah terminal ini di sini lokasinya. Ngecek. Nah, tadi sudah install ya. Nah, sekarang
kita tes dengan ini, ketikkan PHP Artisan. Nah, kalau sudah muncul ini, berarti sudah berhasil install ya. Nah, ini muncul gini. Kita cek beberapa opsi. Nah, mungkin komen ya, perintahnya misalkan ini. PHP Artisan apa? Optionnya misalkan about. Nih, about. Wah, muncul di sini Laravel 12.15 versinya. Ini. Dan seterusnya. Nah, drivernya masih kosong. Nah, ini kita cek lagi yang lain apa misalkan. Versi, versi misalnya gini. Kayak gini tadi ya. Main file. Nah, versi itu ya. 12.15.0. Nah, sekarang kita untuk menjalankan tinggal ketik ini. PHP Artisan Serve. Nah, kita buka ini. Link ini. Nah, server error. Nah, di Laravel kita buka di code ya. VS Code-nya. Ketikkan code, kemudian lokasinya mana? www. VS Code-nya dibuka di sini langsung. Nah, di Laravel itu ada namanya file env ya, untuk environment untuk menyeting konfigurasinya. Nah, kalau kita installnya dari downloadan, itu file env-nya tidak ada ya, masih kosong. Nah, kita mengcopy dari sampel ini. Nah, kita paste di sini juga, di nama env. .env. Ini. Nah, ini, kita tes di yang tadi, kita tes PHP Artisan Bot. Nah, udah berubah ya. Ini muncul aplikasi name-nya Laravel. Yang tadi kan nggak ada namanya di sini. Nah, kemudian kita setting lagi di sini. Oh, dari depan ya. APPK. Nah, APPK ini kalau di Laravel kita buka perintahnya di sini. Untuk key kita ini generate ulang. Jadi setiap aplikasi itu punya key ya, application key atau enkripsi kuncinya. Jadi ini wajib dipasang di awal. Diketikkan PHP artisan key generate. Nah, nanti kurang N. Nah, nanti akan mengenerate key ya. Key-nya akan jadi seperti ini ya, berubah ya. Nah, nambah key tadi kan. Ini kan nggak ada. Nah, oh iya, tambah satu lagi ya untuk biar gampang kita masak extension tambahan lagi biar nggak bolak-balik di web browser nambah live review, live review. Nah ini untuk biar biar apa ya? Biar tidak perlu bolak-balik ke browser dan sebagainya. Sama live server, ini hampir mirip, hampir sama sebenarnya. Ya kita pasang dua-duanya nggak apa-apa, live review dan live server. Nah, Trust Publisher. Nah, nah, balik lagi ya. Yang tadi
Terus kita buka terminal di sini juga boleh, biar nggak bolak-balik ke terminal yang sini. Running terminal sini, new terminal. Nah, kemudian kita running, udah belum tadi ya instalasinya? Masih installing ya. Live preview, live previewnya mana nih? Live preview, run. Bukanya di, ada yang tahu? Lupa. Go to live. Oh ini go to live di bawah. Nah, starting. Nah ini servernya nih. Nah, PHP sensor di sini. Nah, portnya. Nah, ini berapa sih portnya? Nah ini apa sih? Companion. Karena masih error, karena apa? Karena kita menggunakan database ya. Kita untuk sementara kita matikan databasenya dulu di sini ya. Databasenya dimatikan dulu. Ini yang ada kata database diganti ya, ganti session pakai file. Dan ini cukup insya Allah. Kemudian kita refresh. Nah ini ya Laravel tampilannya seperti ini. Jika sudah sampai sini berarti sudah berhasil masang Laravel. Cukup agak tricky ya. Jadi perlu perlu ada step-step yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi download Laravelnya, kemudian setelah itu eh, generate key-nya, key generate, kemudian oh ya lupa buat file INV dulu. Nah, file INV kan di-copy dari file INV.example tadi kan. Nah, terus setelah itu buat key-nya, generate key-nya ya. Nah, itu versi yang kalau ANA seperti itu biasanya manual. Nah, ada versi yang lain yang lebih otomatis ya. Kita coba lagi ya. Versi 2. Nah, versi 2 ini kita buka di sini. Ini versi yang dibuat oleh Laravel sendiri instalasinya. Kita cek di Laravel. Nah, di sini dia nyuruh install PHP dulu. Nah, ini Laravel bla bla bla. Kemudian suruh pasang PHP. PHP kan sudah terinstall. Nah, kita lewati. Kemudian Composer. Nah, ini. Ketikkan ini, perintah ini di terminal ya. Composer Blogger Require Laravel Installer. Ini nah, nah, ini berarti sudah masang installer di Composer Home ya. Nah, nggak kebaca Laravel ini.
Kemudian setelah itu membuat ini Laravel new app, new apa aplikasinya. Nah, ini anak rem lagi cek dua. Nah, sekarang pakai tadi ya berhubung ini pakai Linux agak ribet dalam pengaturan petnya. Petnya komposer ada di sini, home kuningnya. Home yang ada hijau-hijau ini, direktori ini home. Nah, config, komposer, vendor, binary-nya, Laravel. Nah, ini Laravel. Kemudian apa? New, nama aplikasinya. Misalkan aplikasinya namanya Portofolio. Portofolio. Ini ya. Apakah ada starter kit sebelumnya? Ini kita masih masih kosong, kita isi none. Kemudian testing framework apa yang Anda inginkan? Bebas ya. Akan berapa unit? Nah, ini lagi install ya. Nah, nah setelah ini disuruh database-nya apa? Nah, kita karena sudah ada database sebelumnya ya, pakai MariaDB, kita pilih MariaDB. Nah, default database updated. Apakah Anda ingin menjalankan migration? Nah, untuk migration jangan dulu, akan kita pelajari nanti ya. Pilih no. Would you like to run npm? Ya, ini npm. Jadi sebelum kita install Laravel, berarti harus pasang npm ya. Nah, npm itu apa? npm adalah Node Package Management atau Node.js untuk aplikasi desktop. Jadi eh, Node.js adalah aplikasi JavaScript yang dibungkus sehingga dapat dijalankan di semua platform, mau platform web, desktop, nah itu bisa. Nah kita pasang Node.js dulu. Nah, tapi kita pasang Node.js dulu ya, apt install Node.js. Nah, oh berhubung saya sudah install Node.js, berarti nanti langsung bisa ya. Ini yang belum masang Node.js atau npm nanti silakan install dulu ya apt install Node.js, apt install Node.js ya. Nanti nanti akan ada promnya untuk install. Nah, kalau sudah nanti bisa mengulang lagi untuk install Laravelnya. Nah, ini kita eh, join lagi untuk langkah selanjutnya. Jadi, apakah ada yang menjalankan npm install dan npm run build bagi yang belum ini opsional. Bagi yang eh, ingin eh, aplikasinya pakai Tailwind atau sebagainya, ini sifatnya gak wajib. Nanti pakai Vite atau React wajib. Tapi bagi yang masih awal-awal bisa diisi no. Saya pasang no saja. No, nyoba yang no. Enter. Nah, nah, udah ya. Kita cek di portofolio. Dan cek apakah file INV sudah ada. Oh, sudah ada. Ternyata file INV-nya sudah dibuatkan ya. Langsung ya. Tidak perlu generate key dan sebagainya. Kemudian apa tuh? Kemudian database koneksinya udah otomatis ya. Nah,
Oke, paham ya? Oke, kita lanjut untuk aplikasi ini. IR diagram atau mengubah dari file model ke migration. Nah, kita buka ini aplikasi portofolio pakai VS Code. Nah, nanti teman-teman akan dibuka aplikasi yang masih kosongan seperti ini ya. Nah, ini kalau dijalankan di sini ya PHP artisan serve. Nah, port 8000. Nah, kita cek dulu ya apa responnya dari ini port 8000. Nah, ini akses deny untuk password untuk user root. Nah, ini karena passwordnya belum diisi ya di INV ya. Di database kan sudah ada aplikasi MySQL atau MariaDB. Nah, kita passwordnya masukkan di sini. Ini passwordnya Ana ya. Ini untuk development pakai password rahasia. Kemudian kita refresh. Nah, masih ada database portfolio belum dibuat. Oh ya, berarti kita membuat database dulu di sini ya. Database itu dibuat dulu MySQL, main u, root, main p. Nah, terus password masukkan, create database portfolio. Oke, kita udah buat database, kita jalankan. Masih kurang session. Oh, karena ini migrationnya belum dijalankan. Jadi di Laravel ini ada namanya migration untuk file bawaan dasarnya. Kita cek di sini PHP Artisan migrate. Nah, apa tuh migration? Nah, akan kita jelaskan nanti ya. Migrate status. Nah, ini dan oh iya maaf. Ini sessionnya Pak jangan pakai ini dulu, pakai ini aja. Pakai file dulu, Pak database nanti error. Oh ya nanti. Nah, ini kita refresh saja. Oh, belum dijalankan ya. Ini serve-nya dijalankan. Nah, ini udah bisa insya Allah. Nah, udah ya. Untuk yang tadi yang sessionnya kita ganti, jangan pakai database dulu, pakai yang file ya, di file INV-nya. Oke, sampai sini udah paham ya. Ada dua model instalasi. Yang pertama tadi pakai file zip-nya Laravel. Yang kedua pakai metode yang disarankan oleh G Laravel-nya, pakai seperti itu. Oke, paham nggih? Nah, insya Allah paham. Oke, sampai sini kita sudah berhasil pasang Laravel. Nah, yang selanjutnya sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya yaitu dalam pemrograman aplikasi ada namanya MVC ya, Model View Controller. Nah, kita kalau dalam Laravel yang paling awal dibuat dulu yaitu migrasinya, file migration. Nah, apa tuh migrasi? Nah, file migration adalah atau kelas migration adalah kelas untuk mendefinisikan struktur data atau struktur database. Jadi kita kan ingin buat aplikasi kan punya media penyimpanan dalam database. Nah, itu perlu kita definisikan dahulu lewat kelas migration ya. Kita cari di Laravel migration, database migration ya. Nah, ini. Nah, intinya kita mendefinisikan tabel. Nah, kalau dalam pelajaran dulu kita membuatnya kan dalam MySQL pakai manual ya. Jadi kita perlu create tabel bla 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 kan agak ribet. Nah, kalau dalam Laravel ini file modelnya sudah dibuatkan menggunakan aplikasi Laravel. Nah, sebelumnya kita buat dulu eh, diagram IRD-nya ya, relasi antar tabelnya seperti apa. Nah, kita membuatnya pakai AI aja biar cepat. Nah, kita buatnya udah anak buat prompt sini.
Nah, contohnya ini, karena kita pakai portofolio software portofolio, kita buat ini ya. Buatkan R, buatkan ulang ERD dengan format Mermaid.js. Nah, apa itu Mermaid? Nah, Mermaid adalah seperti ini. Aplikasi untuk menggambarkan, memvisualkan diagram software atau diagram kebutuhan pembangunan perangkat lunak. Nah, apa aja diagram yang ada di software? Biasanya ada diagram IR, IR diagram, kemudian ada sequence diagram, dan lain-lainnya. Nah, ini kita buka Mermaid dulu, Mermaid JS. Nah, kalau Ana sebagai programmer biasanya pakai ini, Mermaid JS. Nah, jadi kalau anak saya disuruh membuat dokumentasi tentang lunak, entah diagram IR, entah diagram apapun, mayoritasnya udah tersedia di sini ya, di Mermaid JS. Nah, Pak, ini tutorial ini ya. Ini ada banyak diagram yang bisa dibuat. Nah, kita fokusnya ke sini, diagram IR ya, IR diagram yang ini. Ada sequence belakang kita lewati. Nah, dalam Mermaid diagram IR dibuat seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, pakai sintak-sintak ini. Nah, kalau dalam chat GPT ini bisa diekspor ke dalam Mermaid. Jadi teman-teman tinggal ngasih prompt ini, misalkan buatkan ulang ya diagram dalam format Mermaid. Nah, seperti ini ya, menggunakan bahasa Inggris untuk aplikasi apa, bla bla bla, tinggal enter. Nah, ini aplikasi yang sudah jadi ya. Contohnya ini tadi anak nyoba sebelumnya. Nah, udah jadi nih. Oh, masih belum selesai. Nah, ini udah jadi ya ini ya. Ini formatnya mermaid, jadi tinggal di copy, copy diagram mermaidnya. Ini nanti ditampilkan di ini live editor ini ya. Nah, live editor. Nah, ini langsung. Nah, cukup ulangi aja nih, control face ini ya. Oh, beda tadi. Nah, ini hasilnya jadi berbeda lagi. Tadi beda lagi. Jadi kalau pakai ChatGPT nggak begitu konsisten, bisa berbeda-beda sugestinya. Nah ini saya pakai ini ya, Merpet yang dari ChatGPT saya kopikan ke sini. Nah jadinya seperti itu. Paham nggih? Paham nggih? Nah, karena pengen modifikasi gampang, tinggal diganti di sini atau diubah ya. Yang nggak perlu bisa diganti atau diubah. Nah, karena ini terlalu terlalu ribet banyak tabel, kita coba ke prompt yang sederhana aja. Nah, salah. Kita prompt yang sederhana aja. Hmm, yang sederhana. Nah, meliputi apa? Service, project service, project project yang sudah pernah dilakukan dan testimoni. Nah, kita prompt yang sederhana aja. Nah, ini lebih sederhana ya. Nah, ini kita cek dulu ya, apakah benar enggak. Kita validasi di Mermaid ya. Kita cek di Mermaid.
Nah, jadinya apa? Seperti ini. Apakah ini eh, sudah benar? Nah, kita cek lagi ya. Service ini sebenarnya kurang pas ya. Jadi lebih tepatnya kalau service ini malah ke kategori. Nah, ini diganti kategori aja. Nah, jadi eh name ya, string name. Satu portofolio punya kategori tertentu ya. Nah, misalkan portofolio membuat aplikasi sekolah. Nah, itu kategorinya nanti bisa sekolah. Kemudian aplikasi misalkan untuk dinas mana itu bisa masuk ke e-government atau untuk kementerian mana itu masuk ke e-government. Nah, seperti itu. Untuk testimoni apakah ini sudah benar? Bisa kita katakan oke lah bisa benar. Berarti satu project punya banyak testimoni. Oke, bisa. Jadi kita coba ya. Dari file IRD ini, dari Mermaid IRD ini, kita buat file atau kelas modelnya ya. Nah, kalau dalam Laravel namanya di sini aja. Di sini ya. Nah, terminal. Terminal. Nah, ini kita membuat kelas model nanti akan disimpan di HTTP app model ya. App model ya. App model. Nah, ini perintahnya apa? PHP artisan make model. Nah, nama modelnya diambil dari sini. Dari tadi ya, yang ini nama-nama ini kategori ya. Nah, perjanjian untuk nama model itu wajib bahasa Inggris dan menggunakan kata plural atau kata mufrad atau kata single satu satu benda. Jadi kalau kategori berarti kita ngetiknya kategori ini. Nah, dan formatnya camel case ya, huruf pertama besar semua. Besar kecil begitu kategori enter ya. Nah, apa itu seeder? Nah, seeder adalah perintah awal atau kelas untuk mendefinisikan data awal apa yang bisa dimasukkan ke model tertentu. Nah, kita buat ya saja seeder, nanti akan kita demokan. Terus apalagi yang perlu dibuat di sini kita buat migrationnya ya, di diketik dengan spasi ya, di di press dengan spasi. Nah, berarti milih dua ya, seeder sama migration. Nah, kita enter ya, minimal dua. Biasanya itu minimal dua, database dan migration. Nah, ataupun satu juga boleh minimal migration. Oke, enter. Nah, kalau udah akan terbuat tiga file ya, file model ada di sini, kategori. Nih, sudah dibuat otomatis ya, nggak perlu coding-coding. Nah, ini kategori extend. Nah, extend itu apa? Extend adalah keturunan dari kelas model. Ini kelas model ya, model. Kemudian migration ada di database migration ini. Nah, ya, foldernya ada di database migration ya. Nah, terus seeder. Nah, seedernya ada di sini. Nah, ini struktur data ini kita buat sendiri ya. Ini kan baru ID saja. Nah, kita cek di sini di Mermaid, ternyata di desanya ada ID dan nama. Nah, kita tambahkan di sini tabel tipenya apa? String ya, string.
nama, name. Nah, itu ya. Nah, apa itu timestamp? Nah, timestamp itu adalah kolom tambahan untuk mengidentifikasi kapan suatu baris dibuat atau diedit. Nah, ini untuk ini opsional, bisa ditambahkan atau bisa dihilangkan, terserah. Untuk yang tabel yang agak penting nanti wajib diisi ya. Ini untuk kategori bisa kita buat opsional seperti ini, biar kita lihat perbedaannya. Nah, ini selesai ya untuk buat model ya. Nah, kemudian kita membuat seeder. Nah, seeder adalah kelas ya, extend dari seeder. Seed atau seeder itu sesuatu yang suka memberikan benih. Benih itu apa? Data awal lah. Data awalnya ini kita membuat sini aja. Udah jadi mana? Nah, itu seedernya seperti itu contohnya ya. Nah, jadi ini contoh aja. Nah, kita biasanya kalau saya buatnya gini, buat data dulu, array data, data. Nah, ini kan cuma isinya nama kan ini, nama, string nama. Ya udah dibuat gini aja. Misalkan name, teknologi, teknologi, government. Nah, kemudian maaf salah ini. Terus begini. Nah, ini teknologi kita ganti e-government, e-government. Kemudian yang lain misalkan sekolah, pondok pesantren, dan misalkan ini ya. Terus sekolah. Ini misalkan aplikasi-aplikasi kita sudah dipakai di sini misal aja. Nah, terus ya ini tinggal panggil kelasnya aja. For each data. Nah, seperti ini. Ini ya. Jadi kita manggil kelas model tadi kan di apa model atau gini juga sama. Nah, gini kita hilangkan ini. Nah, nanti ketika kontrol spasi kategori kita impor use kategori sama aja. Nah, ini muncul di atas ya. Nah, oke. Ini apa tuh create? Nah, kategori adalah tadi ya file model kelas modelnya ini ya. Nah, dalam kelas model itu ada function bawaan karena dia extend model kita cek sini ya kontrol pakai kontrol dan klik ya. Nah, di sini ada banyak abstrak kelas implement bla bla banyak banget. Nah, di sini ada function-function yang sangat banyak banget. Nah, kalau kita nggak pakai OP kan mesti membuat satu persatu kan. Nah, agak pusing kan. Nah, karena kita pakai OP ya udah tinggal tinggal manggil aja kelasnya apa, kemudian kita panggil di objeknya. Nah, ini kita nggak usah buka itu karena pusing. Nah, kita pakai objeknya aja. Objeknya kan kategori. Nah, di sini kita pelan-pelan ya kategori ini. Jadi kita manggil kelasnya, kemudian create ini ya. Oke, ini pakai AI langsung dibuatkan. Oke, lanjut terus setelah itu ngapain? Nah, setelah itu ada namanya kelas database seeder. Nah, ini kelas database seeder adalah kelas
yang dipanggil untuk mengisi data. Nah, jadi fungsinya ini manggil data tadi, manggil atau mengisi data tadi yang di scroll, nah itu udah ada yang muncul. Ini seperti ini ya. Nah, pakai AI ya. Nah, jadi dia akan manggil ini kategori seeder kelasnya tadi. Nah, seeder. Nah, urutannya gimana? Urutannya ketika membuat database, kita buat struktur datanya dulu. Nah, kemudian setelah itu kita isikan datanya. Nah, ini menggunakan perintah ini, PHP artisan migrate. Kita cek statusnya. Nah, oh belum ada yang diimigrasi, berarti Pak langsung dieksekusi migrate ini ya. Nah, ini. Jadi setelah, jadi kita sudah membuat ini tabel ini ya, kategoris dan tabel standarnya. Kita cek di mana? Di database ini ya. Di database ini use portfolio. Nah, for apa sih database-nya? Show database. Use for portfolio. Nah, show tabel ya. Kita tampilkan tabelnya. Nah, ya ini ya udah jadi ya. Tadi tabel bawaan dari Laravel ada tabel case, file jobs, migration, dan sebagainya. Yang ini tabel bawaan tidak usah diotak-atik ya. Didiamkan saja. Yang ini, yang tabel yang kita buat adalah tabel ini. Kategoris. Nah, oke, paham ya? Oke, lanjut lagi pelan-pelan. Setelah ini kita manggil sheet ini kan, ngisi datanya kan. Nah, ini database sheet kan ini isinya manggil kategori sheet ini kan. Nah, ini manggilnya pakai PHP artisan DB sheet. Nah, error lagi apa nih? Kategoris pakai update add. Nah, kategoris pakai update add. Kita coba describe, describe kategoris. Tidak pakai ini, nggak pakai update add. Oh, ternyata wajib pakai timestamp. Laravel yang sekarang terbaru. Oke, kalau pakai model gini berarti ini dibuka aja timestampnya. Kita ini kan sudah terlanjur buat. Nah, hebatnya Laravel yang sudah dibuat tabelnya bisa di roll back. Nah, apa roll back? Kembalikan ke posisi semula. Nah, status. Ini cek ya. Ini kan step satu run, satu sudah berjalan. Nah, kalau kita rollback, pakai ini, nanti saya migrate, rollback. Nah, dia akan mengembalikan tabelnya ya. Down, kita cek statusnya. Nah, pending ya. Apa pending? Nah, berarti kita cek dulu. Pending adalah sudah ada tabel file baru tapi belum di running. Kita cek di sini di database portfolio, show tables. Nah, di sini tabelnya hilang ya, yang tadi ya bawaan dan yang kategoris. Nah, kita buat lagi, kita panggil lagi, kita migrasi lagi. PHP artisan migrate. Nah, kita cek di database apakah sudah muncul lagi ya tabel tadi ya, migrate tabel ini kategoris. Kita describe, kita ada
tak kolom baru, sheet baru namanya created add dan update add yang tadi dihilangkan. Nah, berhasil ya. Oke, sekarang kita panggil tadi seeding ya, seeding kategoris. Nah, ini divisit ini panggil enter. Nah, ini running done ya, sudah dipanggil seeder. Berarti data ini yang di kategori seeder ini nanti masuk di database ya. Select bintang kategoris. Nah, from. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Oke. Jadi dalam membuat model nanti Laravel akan membuat tabelnya sudah otomatis dalam format kata jamak ya. Kategori yes itu jamak dari kategori. Nah, seperti itu ya. Jadi pasti Laravel akan membuat dalam bentuk yang benar ya, jamak ini. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia, jadinya apa? Lucu ya. Misalkan jadinya, kita coba aja kalau nggak percaya. Kita buat bahasa Indonesia ya. Nanti jadinya gini. PHP artisan make model. Nah, kita buat kategori ya. Ini kan bahasa Indonesia. Ini, nah ini. Nah, nanti di sini, nah di bagian migration, namanya jadi kategoris. Nah, tambah S. Kan ini bukan kaidah bahasa Inggris. Nah, kalau kategoris kan Indonesia, kemudian tambah S, berarti kan agak lucu ya, karena di Laravel menggunakan bahasa Inggris, jadi kata-kata pakai bahasa Inggris juga. Jadi kalau kata kategoris itu kurang pas. Nah, jadi kita cek sini PHP artisan migrate status. Nah, ini yang pending ini kan tabel kategoris. Kita running ya. Kita running PHP artisan migrate. Nah, nanti akan membuat tabel di sini namanya tabel kategoris. Show tabels. Nah, nih kategoris kan tidak konsisten, tidak kurang relevan lah. Jadi yang lain pakai bahasa Inggris, ini pakai bahasa Indonesia tambahan S kan tidak pas. Nah, jadi untuk selanjutnya untuk pengembangan dan development aplikasi kita menggunakan bahasa Inggris semua ya untuk Laravel dan seterusnya. Jadi ini yang sudah jadi gimana Pak? Ya tinggal dihapus saja ini di rollback, di rollback. Nah, rollback nanti tabelnya hilang ya kategorisnya kan jadi nggak ada seperti itu. Nah, terus yang sudah dibuat gimana? Dihapus karena tidak konsisten ya. Dihapus manual berarti. RM app model kategoris. Nah, dihapus. RM apa lagi? Database migration create. Nggak tahu nih 2025 jam berapa nih aku tulisnya. Oh, 754 dihapus. Dan RM database seeder kategori seeder yang dihapus. Nah, oke ya. Itu baru satu model. Nah, sekarang kita pindah ke model yang lain sesuai dengan gambar mirip ini. Project ini ya. Project. Nah, gampang nih tinggal PHP artisan make model. Nanti muncul prompt bernama model apa? Project. Project. Nah,
Misalkan Ana nggak mau pakai seeder, ya udah pakai migration saja. Ini ya. Nah, nanti jadi migrationnya di mana? Di sini ya, web project. Nah, ini terus tinggal ngopi ini. Service ID salah, kategori ID. Nah, kalau enggak paling cepat pakai ini ya. Ini pakai ChatGPT. Ketika perintah buatkan file migration untuk tabel project. Nah, di enter nanti muncul jawaban ya. Tinggal copy paste. Tapi perlu divalidasi ya, dicek kebenarannya karena nggak semua itu pas. Nah, ini udah keluar jawabannya. Nah, tinggal di copy ya. Primary key ya ini. Nah, ini copy sini. Nah, ini ya nggak pas ya tadi constraint kategori ID, kategori oh kategori yes. Nah, apa maksudnya foreign ID ya? Ini FK ya, foreign ID ke tabel lain. Kemudian constraint, nah berarti dia nembak kemana? Ke tabel mana? Kemudian on delete cascade. Nah, apa maksudnya? Jika ini ada yang dihapus di ini kalau di kategori itu hapus, dia ikut hapus juga. Nah, tergantung modelnya ya. Nah, ini kalau nggak pengen dihapus, jadi kalau misalnya kategorinya hilang, nanti cukup sampai sini aja. Terus dihilangin gitu. Atau ini juga boleh, ini juga boleh, ini apa sama aja. Oke, oke. Kita jalankan PHP artisan migrate. Cek status dulu, cek status, cek status. Nah, masih pending satu kan, bagian create project. Nah, kita running PHP, kita jalankan pembuatan seluruh datanya, PHP artisan migrate, enter. Nah, sudah terbuat, kita cek di database. So, database, ya udah ini ya, tabel project ini. Oke, kita lihat isinya apa, describe project. Nah, ini ya, ID, kategori ID, dan sebagainya. Oke, kita cek ini, misalkan ini pakai ini gimana hasilnya? Apakah ada pengaruhnya? Tentu ada ya. Kita rollback lagi. Kalau rollback, dia akan kembali ke satu stepnya ya. Ya, artisan migrate status. Nah, ini satu sebelumnya. Kita cek di sini, describe project. Nah, udah hilang ya. Kita buat lagi, migrate. Nah, kita cek posisinya. Nah, ini muncul ini ya, Ibareke, Morenke, seperti itu. Ya, asal. Oke, sekarang terakhir untuk yang tabel selanjutnya, tabel testimonial. Nah, ini sama dengan tadi, PHP Artisan Make Model Testimonial. Nah, ini tinggal di Sider. Ya, nggak usah Sider.
kelamaan. Nah, kita migration saja. Nah, ini kita cek di sini testimonial ya, ada dibuat di sini. Buka filenya. Nah, ini masukkan ke AI, buatkan untuk migration untuk tabel testimoni. Masih nunggu ya. Nah, ini udah. Tinggal copy paste ini aja. Nah, yang lain enggak usah ya. Penting-penting ini kan ini. Nah, ini. Nah, tak coba ya pakai seeder bisa. Buatkan seeder untuk tabel project dan testimoni. Bisa nggak nih? Nah, sambil nunggu promnya selesai, kita running ya PHP Artisan Migrate. Nah, nanti muncul ini don kita cek di database show tables. Nah, ini testimonial muncul, project muncul, kemudian kategoris muncul. Kita cek di promnya, oh udah jadi promnya. Nah ini dummy ya, nah, service ID ya. Oh ya tadi service ID ya, mungkin kita ganti ya, jika service ID eh, benarkan perbaiki struktur tabel project di mana bukan service ID tetapi kategori kategori ID. Yes, enter. Nah, sambil menunggu kita buat seeder. Nah, kalau tadi kan ketika meng-create model kan sekalian meng-create seeder dan migration. Nah, ini kalau kita membuat seeder aja, ya berarti make seeder. Nah, itu ya. Apa nama seedernya? Seedernya kita namai misalkan project seeder. Nah, ini gini. Nah, buat lagi satunya untuk tes testimonial seeder. Nah, nah ini tadi ada jadi ya seedernya pada seeder ini persis ya nih ya. Kan copy aja yang cepet. Tinggal copy tes di project seeder, Ctrl A, Ctrl V. Nah, kemudian untuk tadi mana yang udah terus kemudian yang testimonial seeder ini. Nah, testimonial seeder tinggal Ctrl A, Ctrl V selesai. Nah, tinggal dipanggil di sini database seeder ya. Call apa aja, call kategori, kemudian manggil project seeder, kemudian manggil testimonial seeder. Nah, ini kalau di running PHP artisan DB sheet, apakah error? Kita coba. Nah, jalan ya, tapi kita cek. Nah, tadi kita sudah mengseeding kategoris kan? Nah, select bintang from kategori S. Apakah nambah? Nah, ternyata ada penambahan mengulangi lagi ya. Kalau ada menambah ego, nambah lagi ego dan sebagainya. Nanti kan ada duplikasi. Nah,
Biar untuk menimpa yang lama atau yang lama dihilangkan kita membuat dari awal, tambahkan PHP atau defisit refresh. Fresh. Oh, lupa. Apa? Nah, lupa. Bentar, bentar. Oh, fresh sheet. Nah, migrate defisit refresh. Refresh. Buka di sini PHP artisan. Nah, defisit. Cari defisit. Defisit. Kalau nggak bisa ya gini aja biar langsung kita isi semua. Eh, lihat, lihat dulu. Bahasan migrate fresh. Kalau migrate fresh berarti mulai dari nol semua dari awal. Pasti. Nah, kalau yang ini berarti kita create ulang ya, create ulang. Mig, PHP artisan migrate fresh sheet. Berarti kalau fresh artinya migrasi dari depan, membuat dari depan lagi. Kemudian sheet berarti dia sekaligus mengisi data awal. Nah, misal migrate status. Nah, ini statusnya satu semua ya karena di refresh. Oke, ada pertanyaan sudah jam asar ya. Insya Allah yang mau tanya bisa lewat grup WhatsApp. Jadi mohon ini paling basic pembuatan file model harus wajib bisa ya. Diulang-ulang di rumah, di Mucah. Karena ini fondasi untuk selanjutnya harus bisa ngoprek dari desain database, tabel, gambar, IR diagram ke dalam file model, ke file migration dan seeder. Oke, saya kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.